pecinta Prawira News. Pada kesempatan ini, kita akan melaksanakan wawancara eksklusif dari Inspektorat Kabupaten Nias Utara, Bapak Ezer dan Bapak Apil Zeda. Selamat sore, Pak. Perlu kami jelaskan bahwa Bapak Ezer dan Bapak Apil Zeda ini adalah auditor dari Inspektorat Kabupaten Nias Utara, dan beliau juga telah memberikan keterangan di Pengadilan Khusus Poli pada hari ini terkait kasus Kepala Desa Baho yang diberhentikan sementara. Dalam hal ini, Kabupaten Nias Utara sebagai tergugat. Oke, baik pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan kedua bapak ini, Bapak Apil Zeda dengan Bapak Ezer Zeda. Baik, boleh Bapak ceritakan kenapa Kepala Desa Baho diberhentikan? Baik, saya akan menceritakan ya. Dasar pemerintah daerah memberhentikan Kepala Desa Baho dalam pemberhentian sementara karena adanya penyalahgunaan wewenang Kepala Desa Baho selama dia menjabat sebagai Kepala Desa yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Apakah ada temuan dari Inspektorat terkait Kepala Desa Baho? Saya akan menjelaskan Bapak Ibu semua bahwa pada saat Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan Desa Baho tahun 2015, kita sudah mengeluarkan namanya laporan hasil pemeriksaan dan juga rekomendasi bupati, di mana terdapat beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti Kepala Desa Baho atas nama Aroni Harifah, yaitu satu, pembayaran perjalanan dinas luar daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan, terus pembayaran belanja modal, belanja barang dan jasa yang tidak dilengkapi dengan alat dukung yang sah. Begitu juga dengan adanya pajak daerah maupun pajak negara yang belum dipungut oleh Bendahara Desa Baho. Dan terakhir, tim kurang meyakini pembangunan gedung Sanggar Budaya Baho yang dilaksanakan di tahun 2018. Disebabkan pada saat tim kemarin turun ke lapangan, pemerintah Desa Baho tidak dapat menyampaikan kepada kami terkait perencanaan gedung tersebut. Itulah yang menjadi temuan-temuan kami yang sampai saat diberhentikan Kepala Desa Baho masih belum ditindaklanjutinya. Karena tidak menindaklanjuti tersebut, akhirnya pemerintah Kabupaten Nias Utara melakukan pemberhentian sementara terhadap Kepala Desa tersebut. Baik Pak, terima kasih. Berarti ini dasar pemerintahan Kabupaten Nias Utara dalam pemberhentian Kepala Desa Baho ya Pak? Oke, kita kembali kepada Bapak Apil Zeda. Dalam hal ini, pemberhentian sementara pasti Inspektorat telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, langkah-langkah apakah yang awalnya telah dilakukan Inspektorat sampai pemberhentian sementara Kepala Desa? Apakah sudah diberikan teguran pertama atau sejenisnya? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Perlu kami jelaskan bahwa sebelum Pak Kades ini diberhentikan, kita telah melakukan pembinaan. Ada beberapa langkah yang sudah kita laksanakan, yaitu kita memberikan teguran pertama kepada yang bersangkutan Pak Kades nonaktif Aroni Harifah. Itu teguran pertama kita sampaikan tanggal 25 Januari 2021 dengan redaksinya agar segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan LHP reguler atas penyelenggaraan pemerintah Desa Baho tahun anggaran 2018 nomor LHP 700/55 data rek pickup 2019 tanggal 14 Juni 2019. Dan kedua, agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/TUN/2019 Jo, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 165/B
PT TUN Medan, Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor 1/D/2019 Medan. Ketiga, tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama atau perbuatan lain yang dapat menurunkan citra pemerintahan desa. Namun, Pak Kades Normatif tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan aturan pertama ini. Lalu kita menyampaikan teguran kedua tertanggal 25 Januari 2021, redaksinya sama. Toh juga Kades Normatif tetap tidak menjalankan, artinya tidak melaksanakan apa yang kita surati sesuai dengan teguran kedua ini. Maka kita layangkan teguran ketiga tertanggal 4 Februari 2021. Namun Pak Kades baru hanya satu yang ditindaklanjuti, yaitu tentang putusan Mahkamah Agung terkait dengan LHP. Dia tidak mau menindaklanjuti. Pada tanggal 16 Maret 2021 kita mengajukan perintah kepada Bupati usul pemberhentian Kepala Desa Bau atas nama Aun Arifah. Pada tanggal 12 April, maka Bupati mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara Kades Aun Arifah. Baik, jadi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Nias Utara telah melakukan langkah-langkah yaitu teguran pertama, kedua, dan ketiga sehingga diberhentikan sementara sesuai dengan prosedur. Oke, saya kembali lagi kepada Bapak Ezer. Setelah saya melihat bahwa dalam surat teguran itu ada LHP, ada keputusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung yang sudah ditindaklanjuti setelah teguran kedua. Mungkin ada yang Bapak Ezer tambahkan atau Bapak jelaskan terkait dengan LHP nomor 55 ini. Yang Bapak jelaskan tadi adalah mengenai temuan di dalam LHP. Apa yang sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa terkait dengan LHP nomor 55? Ya, baik. Setelah adanya pemerintahan sementara Kepala Desa Aun Arifah, yang bersangkutan telah menindaklanjuti LHP Inspektorat nomor 55 tahun 2018 tersebut per tanggal 12 Juli 2021, di mana beliau telah melakukan penyetoran atau pengembalian ke rekening kas desa atas sesuai dengan nilai temuan pada LHP. Begitu juga dengan telah melakukan pemungutan penyaluran pajak, baik itu pajak negara, pajak daerah, ke melalui Bank BRI. Dan pada saat yang bersamaan juga mereka juga telah menyampaikan kepada kami desain dan mendadak terkait pembangunan gedung sembako daya di Desa Bau. Itulah tindak lanjut yang sudah dilakukan Kepala Desa setelah dia diberhentikan. Oke, terima kasih Pak. Sekarang saya beralih kepada Bapak April. Apakah ada LHP lain selain LHP yang masuk di dalam surat teguran ini yang belum ditindaklanjuti oleh Kepala Desa? Ya, baik. Perlu kami jelaskan juga. Ya, dari apa tadi disampaikan oleh Ibu Anja, bahwa apakah ada LHP lain yang masih belum ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan? Ya jelas ada. Artinya ada LHP yang masih belum ditindaklanjuti oleh Bapak mantan Kades Bau Normatif atas nama Aun Arifah terkait dengan hasil monitoring kami bulan Juni 2022. Jadi ada beberapa item yang masih belum ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan. Pertama, LHP Tahun Anggaran 2020, yaitu 1.
Dokumen pertanggungjawaban keuangan Desa Bahu itu Kabupaten Utara tahun anggaran 2020 dan Silpa tahun anggaran 2019. Dokumen tersebut belum diserahkan kepada tim inspektorat, sehingga kita tim terkendala menilai apakah pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2020 ini sudah benar terlaksana atau tidak, karena dokumen sama sekali tidak ada, belum diserahkan kepada kita di inspektorat. Kedua, adanya kegiatan pembangunan gedung sanggar budaya Desa Bahu yang masih belum dikerjakan, antara lain pemasangan daun jendela, pemasangan jeruji besi, dan pemasangan meteran listrik. Dan ketiga, adanya pekerjaan pengeboran sumur bor pada kegiatan pembangunan sarana air bersih dan kegiatan penanganan COVID-19 masih belum ditindaklanjuti oleh Kepala Desa nonaktif atas nama Aroni Arifah. Berikutnya, penyertaan modal BUMDes Desa Bahu tahun anggaran 2020 yang telah dilakukan penarikan oleh Bendahara Desa Bahu atas nama Yasona Arifah dan Kepala Desa Bahu atas nama Aroni Arifah sebesar sekitar 192 juta sekian belum ditindaklanjuti atau belum dikembalikan ke rekening kas desa. Jadi atas dasar hasil monitoring ini, maka kita telah menyampaikan kepada pimpinan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Utara, Pak Kabupaten Utara, untuk menyerahkan agar hal ini dilimpahkan kepada para penegak hukum. Dan telah kita sampaikan, Pak Bupati telah melimpahkan kepada Kepala Kedesaan Negeri Mustoli tertanggal 26 Juni 2022. Oke, baik Pak, terima kasih. Sekarang saya beralih kepada Bapak Ezer Zega. Berapa kerugian negara atau bisa dikatakan berapa dana desa yang belum dipertanggungjawabkan oleh mantan Kepala Desa Bahu, dalam hal ini Bapak Aroni Arifah? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan tim kami Bu terkait dokumen keuangan tadi, keuangan 2020 yang belum dipertanggungjawabkan itu sekitar 2 miliar, kurang lebih 2 miliar. Luar biasa miliar. Dan bukan cuma itu saja Bu. Dan ada beberapa temuan tadi itu semua ada nilainya, ada nilai keuangan yang hingga saat ini Pak Aroni belum bisa menindaklanjutinya. Termasuk itu tadi keuangan BUMDes lebih kurang 160 juta, gedung sanggar Bahu ada nilainya juga, baru juga masalah COVID tadi Bang ya, COVID para pekerja. Dan atas dasarnya lalu pemerintah Kabupaten Utara juga belum menetapkan status untuk mengembalikan kepala desa ke jabatan semula. Dan betul tadi yang disampaikan oleh Pak April bahwa hal ini menjadi atensi utama kita, dengan Pak Bupati telah melimpahkan tindak lanjut atau LHP kepada pihak aparat penegak hukum. Dan semoga proses ini bisa berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku ataupun ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Oke Pak, apakah ada yang Bapak sampaikan sebagai closing statement pada sore hari ini? Saya rasa sudah cukup, karena yang intinya bahwa apa yang saya sampaikan pada hari ini di kegiatan kita pada sore ini, inilah yang sudah saya tuangkan, saya sampaikan tadi pada saat saya mengikuti persidangan, dipanggil sebagai saksi yang memberikan keterangan ahli di persidangan tadi. Mungkin dari Pak Zega ada Pak Lu? Merasa tidak ada. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Izal sudah cukup. Artinya kita telah memberikan
putra kita di pengadilan. Kita tinggal menunggu hasilnya. Oke, pemirsa, demikian wawancara eksklusif kita pada sore hari ini dengan Bapak Reza Ziga dan Bapak Abdul Ziga atas terkait permasalahan pemberhentian sementara Kepala Desa Bau, dalam hal ini Bapak Arun Herrera. Oke Pak, terima kasih atas waktunya.